Masa depan belum jelas, Dovizioso menolak panik. Andrea Dovizioso mengaku sama sekali tidak merasa panik terkait kelanjutan masa depannya di MotoGP musim 2021. Dovizioso juga menegaskan sama sekali tidak menyesali keputusannya untuk menyudahi kerjasama dengan tim Ducati pada akhir musim ini. Sebagaimana diketahui, masa depan Dovizioso bersama tim Ducati memang sudah terjawab. Dovizioso telah memilih untuk tidak menambah durasi kontraknya bersama tim Ducati yang bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Keputusan Dovizioso meninggalkan tim Ducati sendiri memang mengejutkan banyak pihak. Terlebih, Dovizioso sendiri memang berstatus sebagai pembalap utama tim Ducati dalam beberapa musim terakhir. Sejauh ini, terdapat tim Aprilia Gresini yang kabarnya tertarik untuk merekrut Dovizioso. Terlebih, tim Aprilia sendiri memang butuh pembalap handal sebagai tandem Alex Espargaro, mengingat Andrea Iannone saat ini tengah menjalani hukuman larangan tampil di dunia balap akibat kasus doping. Selain itu, ada juga rumor mengatakan bahwa Dovizioso bakal memilih untuk rehat sejenak dari MotoGP selama setahun. Hal tersebut dilakukan Dovizioso agar pembalap berkebangsaan Italia tersebut tidak salah dalam memilih tim. Ketidakjelasan masa depannya di MotoGP 2021 membuat Dovizioso disebut-sebut sedang merasa panik pada saat ini. Akan tetapi, Dovizioso membantah rumor yang tengah beredar itu. Dovizioso menegaskan bahwa dirinya saat ini masih cukup santai walau masa depannya di MotoGP masih belum jelas. Saat saya membulatkan tekad, saya tahu betul bahwa kursi-kursi paling menarik sudah tak ada lagi tersedia. Tapi, jika Anda tak tahu balapan hanya untuk sekedar balapan, melainkan ingin menang. Dengan kondisi seperti itu, maka Anda harus ambil keputusan berdasarkan apa yang menarik minat Anda. Tapi saat ini, saya belum mempunyai rencana cadangan. Saya tak merasa ambil keputusan yang salah. Saya tahu saya tak akan mempunyai opsi untuk mengakhiri karir di salah satu tim yang saya suka. Akan tetapi, saya akan tetap mencari proyek terbaik untuk diri saya sendiri tahun depan dan bisa jadi itu bukan dunia balap. Saya tak merasa harus tanda tangan sesegera mungkin agar pekerjaan saya disahut orang lain. Inilah alasan kenapa saya santai saja. Saya adalah orang yang sangat tertata. Jadi, bukannya saya suka-suka saja melihat masa depan saya tidak pasti, tapi saya memang tidak ingin mengambil keputusan dengan cara terburu-buru, kata Andrea Dovizioso. Dorna siapkan 3 skenario gelaran MotoGP 2021. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengaku telah menyiapkan 3 skenario untuk gelaran MotoGP 2021. Sejauh ini, Ezpeleta masih memiliki keyakinan bahwa gelaran MotoGP 2021 bisa terselenggara di seluruh sirkuit yang telah bekerja sama dengan Dorna. Karena itu, Dorna memungkinkan 3 skenario itu untuk menggelar balapan dengan adanya penonton atau tidak. Hal tersebut tentu masih harus bergantung dengan kondisi COVID-19 di beberapa negara, apakah penonton diperbolehkan untuk hadir di tribun atau tidak. Pada saat ini, Dorna memiliki keyakinan bahwa setiap negara sudah mengetahui bagaimana mereka harus menangani virus corona. Karena itu, berbekal pengalaman pada musim ini, Dorna berharap bahwa balapan di luar Eropa juga bisa terselenggara pada musim depan. Hanya saja, kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kondisi penggemar untuk hadir di tribun penonton. Skenario berbeda pun telah dipilih Dorna dalam hal memungkinkan kehadiran penonton di arena balap. Pertama, skenario kami adalah jadwal lama. Kemudian kami bisa menangani semua Grand Prix secara normal. Setelah itu, apakah dan di mana kami dapat mengizinkan penonton dan menjual tiket? Masih banyak detail yang belum diputuskan, tetapi pada prinsipnya kami memiliki konsep kontrak dengan semua mitra. Sekarang, semua otoritas dan penyelenggara mengetahui bagaimana menangani virus corona. Jadi kami harus bernegosiasi dengan semua mitra kontrak individu, kata Dorna Sport. Karena itu, untuk skenario adanya penggemar, Dorna menilai ada 3 pilihan, yakni tidak ada penonton dengan 30 hingga 50%, atau tribun terisi penuh seperti pada 2019.
Situasi balapan dengan adanya penonton pun telah diuji coba di sirkuit Misano pada bulan lalu. Pada 2020, kami memiliki sistem yang dapat kami gunakan untuk tampil di seluruh Eropa meskipun ada virus corona. Dalam skenario terburuk, kami harus melanjutkan seperti tahun ini. Tetapi kami berharap bisa mendapatkan kembali 50-100% penonton untuk musim depan. Tutup Dorna Sport. Morbidelli akui puas dengan performanya di MotoGP 2020. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, mengaku cukup puas dengan pencapaiannya di ajang MotoGP 2020. Meski masih mengalami pasang surut performa, rider Italia itu merasa kecepatannya di lintasan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. MotoGP 2020 bisa dikatakan sebagai musim terbaik Morbidelli sejak naik ke kelas utama pada 2018 kemarin. Bersama tim Yamaha SRT, ia berhasil meraih podium perdana sekaligus podium juara untuk pertama kalinya di ajang MotoGP. Saya sangat senang dengan musim ini sejauh ini. Kami telah meningkatkan secara signifikan dibandingkan tahun lalu dan saya sekarang jelas menjadi atlet yang lebih baik. Saya lebih profesional dan juga bekerja lebih baik dengan tim yang berdampak positif pada hasil kami. Sekali lagi, saya sangat senang dengan musim sejauh ini karena meskipun kami banyak mendapatkan nasib buruk, kami masih berada di urutan kelima di kejuaraan dunia, yang tentu saja itu hebat. Setelah Misano, saya pikir mungkin sedikit lebih banyak yang bisa dilakukan. Tetapi setelah saya menyadari di Barcelona bahwa potensi saya tidak sebesar pembalap Yamaha lainnya, saya harus santai. Tutup Franco Morbidelli. Marquez gemas lihat persaingan kompetitif pada MotoGP 2020. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, merasa gemas melihat persaingan yang kompetitif di kelas utama MotoGP 2020. Para pembalap di kejuaraan saat ini dinilai Marc Marquez memiliki selisih yang ketat dari 8 seri yang sedang berjalan. Kondisi tersebut memang membuat Marquez ingin segera pulih dari cedera untuk bisa bersaing di lintasan. Pembalap asal Spanyol itu memang belum bisa kembali balapan karena masih menjalani pemulihan. Marquez mengalami cedera patah lengan kanan yang didapat saat menjalani balapan di seri perdana di Jerez, Spanyol. Dari total seluruh balapan, Marquez sudah absen pada 7 seri balapan. Ketidakhadiran Marquez di lintasan memberi efek positif bagi para pembalap lain untuk bisa tampil kompetitif. Hasilnya terlihat dari distribusi podium kampiun yang tersebar ke 6 pembalap termasuk Fabio Quartararo dan Andrea Dovizioso. Quartararo menjadi rider dengan jumlah kemenangan balap paling banyak yakni 3 kali. Berbekal hasil itu, Quartararo pun sementara memuncaki klasemen pembalap MotoGP 2020 dengan 108 poin. Posisi Quartararo saat ini ditempel ketat oleh Joan Mir yang berada di urutan kedua dengan selisih 8 poin. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Maverick Vinales dengan 90 poin. Alhasil, Marc Marquez pun gemas karena tidak berada dalam persaingan tersebut. Dia berharap bisa segera bersaing dengan para pembalap unggulan di lintasan. Menonton balapan dari rumah menciptakan kecemasan, kemarahan, tetapi itulah yang diperlukan. Melihat bahwa rival tidak menambah banyak poin membuat Anda lebih ingin cepat kembali, kata Marc Marquez. Petronas SRT bisa membelot ke Suzuki pada MotoGP 2022. Perombakan susunan tim berpeluang untuk terjadi pada MotoGP 2022. Petronas Yamaha SRT dirumorkan akan hijrah ke Suzuki. MotoGP akan melihat perubahan susunan tim pada musim 2022. Seperti yang diketahui, kontrak seluruh tim balap di MotoGP akan habis pada musim 2021. Beberapa perubahan pun berpeluang untuk terjadi, mulai dari masuknya tim balap baru hingga pergeseran kerjasama antara pabrikan dengan tim satelit mereka. Kedatangan tim balap VR46 besutan Valentino Rossi menjadi salah satu topik yang hangat. Rossi mengaku dirinya sudah memulai perbincangan dengan Yamaha perihal peluang tim VR46 menjadi tim satelit pabrikan berlogo Garputala itu pada musim mendatang. Kami sudah berbicara dengan Lin Jarvis. Akan tetapi, sebelumnya kami harus memutuskan apakah kami akan membentuk tim baru atau tetap berlomba di Moto3 dan Moto2.
kata Valentino Rossi. Rencana kolaborasi antara Yamaha dengan tim VR46 berpeluang menimbulkan efek domino terhadap tim satelit mereka saat ini, Petronas Yamaha SRT. Tim Petronas SRT tengah mempertimbangkan untuk pindah ke pabrikan lain pada musim 2022. Petronas SRT tidak puas melihat kolaborasi mereka dengan Yamaha saat ini berjalan. Lebih-lebih jika melihat kedekatan pabrikan lain dengan tim satelit masing-masing. Pabrikan lain, yaitu Ducati, Honda atau KTM, melibatkan tim satelit dalam proyek mereka seperti pengembangan motor hingga menitipkan pembalap muda mereka. Hal itu tidak berlaku terhadap Petronas dan Yamaha SRT. Yamaha masih enggan memberikan motor dengan spek setara pabrikan, kecuali dengan Fabio Quartararo karena akan menjadi pembalap mereka musim depan. Selain itu, Petronas malah menghadapi hambatan dari Yamaha dalam misi mereka mengesahkan talenta muda menyusul kepindahan Valentino Rossi. Suzuki bisa menjadi opsi menarik bagi Petronas Yamaha SRT. Ada dua alasan kenapa demikian, yaitu aspek performa dan keselarasan dalam misi kedua belah pihak. Soal performa, Suzuki membuktikan bahwa mereka menjadi salah satu pabrikan paling kompetitif di MotoGP dalam 3 musim terakhir. Motor tim pabrikan Suzuki menjadi momok karena karakter yang all-rounder alias oke di semua aspek serta manajemen ban apik sehingga tetap melesat pada penghujung balapan. Suzuki pun sepaham dengan Petronas SRT soal pengembangan pembalap muda. Suzuki rutin merekrut satu pembalap rookie setiap tahun mengubah line up mereka. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, menyatakan bahwa sudah ada perbincangan dengan salah satu tim di MotoGP. Brivio berharap Suzuki bisa menurunkan 4 motor balap pada musim 2022. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.